Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah war rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin sidang Jumat yang sedang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah ada henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dan nikmatnya kehidupan dunia yang fana ini. Kita pun bersyukur kepada Allah karena Allah telah meneteskan, memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga walaupun mungkin saat ini kita dikejar oleh kesibukan, ada target yang harus kita lakukan atau harus kita ambil, tetapi kita sejenak untuk mampir terlebih dahulu di rest area ini untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat Jumat. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa mengingatnya, bisa berkumpul bersama di masjid ini mendengarkan khutbah Jumat yang semoga nasihat ataupun tausiah yang diungkapkan atau yang diberikan ini senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata bukan hanya ilmu yang patut kita miliki, tetapi nasihat pun kadang-kadang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang memiliki ilmu tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Tetapi dengan sedikit nasihat, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi datangnya ketakwaan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib berwasiat khusus untuk diri khatib sendiri dan juga umumnya kepada hadirin semuanya. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seandainya kita memiliki iman, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keyakinan. Memiliki prinsip yang kuat, la ilaha illallah, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang menjadi tujuan dalam hidup kita kecuali kita hanya ingin mendapat ridho Allah. Aktivitas apapun yang kita lakukan hanya satu tujuannya, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah. Tidak ada yang kita bakti, tidak ada yang kita sembah
Tidak ada yang kita ibadahi dalam hidup ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah. Bahkan kita sadar setiap apa yang menimpa diri kita, baik itu kebaikan ataupun sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita sudah memiliki prinsip keimanan seperti itu, maka insya Allah kita akan memiliki ketegaran dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian juga penting sekali kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dilihat dari seseorang adalah ketakwaannya. Bukan harta, bukan juga ilmu, bukan juga yang lain, tetapi yang akan dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukanlah pangkat dan jabatan, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Orang yang takwa telah dijamin oleh Allah, dia akan orang yang bertakwa kepada Allah, dia telah dijamin oleh Allah akan dikeluarkan dari berbagai macam masalah dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan keluarkan ia dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Dan kemudian orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan dua pusaka yang kita miliki, satu iman, dua takwa ada pada diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan ketegaran dan keyakinan dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita lihat satu persatu, ya, satu kloter per dua kloter jemaah haji dari Arab Saudi berdatangan ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua selamat, sehat, dan juga mudah-mudahan mereka mendapatkan gelar haji mabrur dan juga mabrurah. Kemudian yang di tanah air juga tidak ketinggalan untuk meraih pahala di bulan Zulhijjah ini. Kemarin tanggal 9 kita sudah melaksanakan puasa Arafah. Kemudian kita pun yang diberikan kemampuan telah mampu memotong hewan kurban, berkurban kepada Allah. Berkurban memiliki hikmah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gali. Pertama adalah kita orang yang mampu berkurban berarti orang yang telah dapat lebih mementingkan Allah dibanding segalanya. Semakin orang memiliki harta, kadang-kadang orang itu semakin mencintai kepada hartanya. Pada saat jumlah hartanya sedikit, ketika harus mengeluarkan zakat 2,5% masih belum berat. Tetapi ketika hartanya jumlahnya triliunan, ia keluarkan 2,5% semakin berat, karena ternyata 2,5% dari jumlah itu sangat banyak sekali. Kadang semakin banyak harta, orang semakin cinta kepada harta itu. Oleh karena itu, di bulan Zulhijjah ini kita diuji oleh Allah, siapakah yang lebih dicintai dalam hidup ini? Apakah ia akan lebih mencintai kepada hartanya ataukah Allah yang dicintainya? Maka dari itu Allah memerintahkan, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasalli, maka solatlah kamu, wanhar, dan juga berkurbanlah. Karena kita lebih mementingkan Allah, lebih mementingkan cinta kepada Allah. Walaupun kita mencintai kepada harta kita, kita ikhlaskan untuk kita keluarkan untuk berkurban. Alhamdulillah, orang yang berkurban adalah orang yang telah mampu mengutamakan cintanya kepada Allah. Dan ini, ujian ini pun telah diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dahulu
Nabi Ibrahim alaihissalam, ia meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku putra yang soleh. Lama sekali Nabi Ibrahim berdoa, dan sepangkat Nabi Ibrahim, Allah tidak langsung mengabulkan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim berusia renta, berusia tua, dan kemudian istrinya pun sudah monofos, artinya sudah tidak layak lagi untuk hamil. Saat itu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan kemudian dikaruniai putra, yaitu Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan orang yang senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah terus menerus agar diberikan anak, kemudian diberikan anak, doanya dikabul oleh Allah, betapa gembiranya pada saat itu. Tetapi Allah menguji kepada Ibrahim, apakah Ibrahim akan lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah? Maka diujilah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan ternyata Ibrahim lulus dari ujian itu. Ibrahim lebih cinta kepada Allah dibanding cinta kepada yang lainnya. Maka ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, saat itu dilaksanakanlah perintah Allah. Ujian ini pun banyak diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Apakah kita lebih mementingkan Allah ataukah mementingkan yang lainnya? Maka dari itu, mudah-mudahan keimanan kita senantiasa selalu bertambah, sehingga kita akan semakin mencintai Allah dalam kehidupan ini, dan kita akan lebih banyak beribadah dan berbakti mengabdi kepada Allah dalam kehidupan kita sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, berbahagialah sekali orang yang telah mampu berkurban pada tahun ini, karena dia telah mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia telah mampu memilih cinta kepada Allah dibanding cinta kepada yang lainnya. Kemudian orang yang berkurban, orang yang telah mampu memberi manfaat, apa yang ia kurbankan telah mampu memberikan kepada fakir miskin, kemudian kaum duafa, mereka orang-orang yang tidak pernah mungkin merasakan nikmatnya daging kurban, daging sapi ataupun domba, pada saat berkurban mereka menikmatinya. Kemudian juga orang yang berkurban adalah mereka orang-orang yang telah menghapuskan dosa-dosanya. Satu saat Rasulullah telah memerintahkan kepada Siti Fatimah untuk senantiasa berdiri di dekat kurbannya, dan kemudian kata Rasulullah, perhatikan kurbanmu, setiap tetesan darah yang keluar dari binatang kurbanmu, disitulah penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah kepada yang berkurban itu. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah dan kita tetap menjadi orang-orang yang takwa kepadanya. Hadirin, mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah menerima setiap ibadah yang kita lakukan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa kaum muslimin baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Allah ya Rabb, kami akui betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan dalam kehidupan kami.
Kadang kami lalaikan perintah-Mu ya Allah. Kadang kami lalaikan perintah-Mu ya Allah. Kadang kami pun melanggar larangan-Mu ya Allah. Seolah kami tidak takut dengan ancaman neraka-Mu ya Rabb. Di Jumat ini Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami. Kami tengadahkan tangan kami kepadamu. Kami mohon ampuni ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah setiap kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kesalahan kami, dosa kami menjadi penyebab untuk tidak dikabulkannya doa-doa kami. Jangan Kau jadikan dosa kami menjadi penyebab untuk tidak diterimanya amal ibadah kami. Jangan Kau jadikan dosa kami menjadi penyebab untuk datangnya azab-Mu pada kami. Kami mohon ya Allah, sayangi kami, lindungi kami, berkahi kehidupan kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Sehingga kami leluasa untuk bisa beribadah kepadamu. Ya Rob, kami pun mohon perlindungan darimu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihat. Anak-anak yang kelak akan memberikan keuntungan ukhrawi bagi kami kedua orang tuanya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari anak-anak yang akan menjadi azab bagi kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Rob, ketuk hati mereka agar mereka beriman kepadamu, mencintaimu, taat tunduk kepadamu, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan mereka hamba-hambamu yang soleh. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Silakan diluruskan dan juga dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khasi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin naimah
لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا إلينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلمون إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.